Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diamata Damayanti dari Universitas Trita Manado. Hari ini saya akan membacakan tentang studi klinis leukemia. Sebelum itu saya akan membacakan kasusnya. JR adalah seorang pria berkulit putih berusia 68 tahun. Kira-kira 2 bulan sebelum masuk rumah sakit, dia mulai kehilangan nafsu makan. Meskipun beberapa kunjungan ke dokter utama ini tidak ada etiologi fisiologi dari kansisia atau kehilangan nafsu makan, 2 minggu sebelum masuk, JR mengalami memar spontan di tubuh dan intimitas atasnya. Selanjutnya, JR mengalami pendarahan gusi dan hidung yang terus-menerus. Dia akhirnya dirawat di rumah sakit ketika dia pingsan dan jatuh. Diagnosisnya yang diakui adalah pasitopenia karena kemungkinan leukemia atau limfoma. Biopsi susun tulang diperoleh untuk mengungkapkan sejumlah besar mioblas. Diagnosis kerja adalah leukemia myelobus akut dan 3 atau leukemia promyelocytic akut. Setelah mendapat konfirmasi dari ahli patologi yang hadir, JR disarankan untuk memulai kemoterapi induksi, sitarapi dosis tinggi dan dormosin. Dia mentolerir kemoterapi hanya dengan mual dan muntah sedang. Namun, dia mengembangkan neutropenia parah 4-5 hari setelah selesainya kemoterapi. Perjalanan klinisnya lancar sampai hari ke-10 setelah kemoterapi. Pada saat itu, suhu tubuhnya mencapai 38,6 derajat Celcius. Demamnya bertahan selama 1 jam. Saya akan menjelaskan apa sih pasitopenia. Pasitopenia adalah suatu kondisi di mana kadar sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit seseorang menurun hingga kurang dari nilai normal. Secara klinis, kondisi ini bisa membuat penderitanya menjadi lemas, sesak, pucat, mudah lelah, demam, pusing, mudah memar, mengalami gejala pendarahan, jantung berdebar, bahkan bisa sampai memicu kejang, kebingungan mental, dan penurunan kesadaran pada kasus yang lebih berat. Dari kasus yang telah saya bacakan, kita dapat mendiagnosis kalau dia menderita penyakit leukemia. Leukemia adalah kanker jaringan pembentuk darah, termasuk tulang sumsum. Ada banyak jenisnya seperti leukemia limfoblastik akut, leukemia myeloid akut, dan leukemia limfositik kronis. Banyak pasien yang jenis leukemia yang lambat berkembang tidak memiliki gejala. Leukemia yang cepat berkembang dapat menunjukkan gejala yang termasuk kelelahan, penurunan berat badan, sulit infeksi, dan mudah berdarah atau memar. Pengobatan secara bervariasi untuk leukemia yang lambat tumbuh berkembang dapat mencakup pemantauan. Untuk leukemia agresif, pengobatan termasuk kemoterapi yang kadang-kadang diikuti dengan radiasi dan transplantasisi sel endok. Dan gejala penyakit leukemia ada demam dan gigil, tubuh terasa lelah dan rasa lelah tidak hilang meski sudah beristirahat, berat badan turun drastis, gejala anemia, lesi mulut, bintik merah pada kulit, timisan, tubuh mudah memar, keringat berlebihan, terutama pada malam hari, mudah terkena infeksi, muncul benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening, perut terasa tidak nyaman akibat organ hati dan limpa membengkak. Saya akan menjelaskan neutropenia. Neutropenia adalah kondisi yang terjadi ketika seseorang memiliki jumlah neutrofil dalam darah sangat rendah. Neutrofil sendiri adalah salah satu jenis sel darah putih berfungsi mencegah infeksi bakteri. Orang dewasa bisa dikatakan mengalami neutropenia bila kadar neutrofil dalam tubuhnya kurang dari 1.500 per mikroliter. Sedangkan kondisi neutropenia pada anak-anak bervariasi tergantung usianya. Diagnosis neutropenia bisa diagnosis dari jumlah sel darah yang diambil melalui sampel darah yang dikeluarkan dari vena. Untuk menentukan penyebab spesifik neutropenia dalam situasi tertentu, tes lain mungkin diperlukan. Kadang-kadang biopsi sumsum tulang juga mungkin diperlukan untuk mendiagnosis penyebab spesifik neutropenia. Dari studi kasus di atas muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebutkan berbagai granulosit yang berada di dalam darah, berapa waktu paru yang bersirkulasi normal untuk berbagai jenis granulosit. Yang kedua, jelaskan bagaimana granulosit mengurangi aktivitas antibakterinya. Yang ketiga, berikan 2 pilihan klinis pada pasien dengan neutropenia dan febrile neutropenia, demam yang berkembang selama neutropenia. Saya telah menyediakan jawabannya. Yang pertama, granulosit adalah sel darah putih yang memiliki butiran di dalam sitoplasma. 3 jenis granulosit ditemukan dalam sirkulasi darah manusia: basofil, eosinofil, dan neutrofil. Waktu paru mereka bersirkulasi kurang dari 10 jam untuk neutrofil dan tidak ditemukan untuk basofil dan eosinofil. Neutrofil adalah sel bakteri utama di antara semua granulosit dalam darah. Neutrofil membunuh bakteri melalui proses fagositosis. Yang jawaban ketiga, perkembangan dan ekspresi neutrofil terutama bergantung pada dosis sitokin, GM-CSF, granulosit, macrophage, kolonis,
GCSF, granulate clone-stimulating factor. Dositokin ini sekarang tersedia dalam bentuk rekombinan sebagai agen terapeutik. Pasien yang mengalami neutropenia berat atau jumlahnya neutrofil basolit kurang dari 500 sel mm akan mempercepat pemulihan neutrofil setelah pemberian GM-CSF atau GCF rekombinan. Dalam penggunaan GM-CSF pada pasien dengan demam neutropenia sangat tidak dianjurkan. Fibrosis neutropenia merupakan salah satu efek dari kemoterapi yang disebabkan oleh supresi hematopoiesis yang menyebabkan neutropenia ditambah dengan faktor pencetus lain seperti bakteri.